Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Nabila Siregar di channel saya tentang keperawatan gawat darurat ya dan materi keperawatan lainnya. Ya, pembahasan soal uji kompetensi dan seleksi kompetensi bidang keperawatan pada topik triase. Sebelum kita mulai, saya ajak kembali untuk mensubscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update konten selanjutnya ya. Soal yang pertama, seorang lelaki usia 50 tahun korban kecelakaan lalu lintas dibawa ke emergency unit. Pasien tersebut dalam kondisi tidak sadar, terdapat luka terbuka di wajah dan dahi, keluar darah dari hidung dan telinga, fraktur terbuka pada kruris sinistra, akral teraba dingin, TTV respirasi 26 kali per menit, tekanan darah 90/50, nadi 120 kali per menit. Label apa yang diberikan oleh perawat di ruang triase emergency unit pada pasien tersebut? A. Hitam, B. Merah, C. Kuning, D. Hijau, atau E. Biru. Jawaban yang paling tepat adalah B. Merah. Karena di sini kita lihat kondisi pasien, kalau pada kasus gawat darurat ya, kita perhatikan adalah apakah ada permasalahan pada airway breathing circulation. Pada pasien ini airway-nya terganggu dengan adanya kita lihat ada pengeluaran darah dari hidung ya akibat trauma kepala. Nah, sirkulasinya juga terganggu. Pasien mengalami shock atau tanda shock hemoragik. Dilihat dari adanya takikardi, nadi 120 kali per menit, kemudian tekanan darah turun atau hipotensi yaitu 90/50 dan akralnya juga teraba dingin. Dia juga tidak sadar. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa ada permasalahan ya pada airway dan sirkulasinya. Untuk breathingnya juga ada peningkatan yaitu respirasi 26 kali per menit. Kalau ada permasalahan pada A, B, C, berarti pasien ini kita kategorikan pada prioritas 1 atau label merah. Selanjutnya soal yang kedua, wanita usia 26 tahun ditemukan tergeletak tidak sadarkan diri di trotoar jalan. Pasien mengalami pendarahan akibat sabetan benda tajam di kepala. Darah terlihat mengucur deras dari luka, akral dingin, nadi karotis dan tekanan darah lemah. Ditemukan fraktur terbuka di humerus dextra tangan dan laserasi pada femur dextra. Heart rate 100 kali per menit, respirasi 36 kali per menit, CRT kurang dari 2 detik, GCS 333. Label apa yang diberikan oleh perawat pada pasien tersebut? A. Hitam, B. Merah, C. Kuning, D. Hijau, atau E. Biru. Jawaban yang paling tepat adalah B. Merah, karena di sini kita lihat kalau pasiennya dia settingnya di setting gawat darurat namun di luar rumah sakit atau pre-hospital, yang kita kaji adalah menggunakan sistem START. Jadi di sistem START itu kita kaji apakah ada permasalahan pada respirasi, kemudian perfusi sama mental statusnya. Rupanya di sini pasien mengalami peningkatan pada frekuensi nafas ya, jadi respirasinya 36 kali per menit, kemudian perfusinya juga ada tanda-tanda teraba akral dingin, kemudian nadi karotis juga lemah dan heart rate-nya meningkat ya 100 kali per menit. Kemudian pada mental status ya korban ini juga tidak sadar, GCS-nya 333, artinya eye verbal motoriknya tidak berespon, sehingga pasien ini harus segera ditangani karena sangat mengancam nyawa. Jadi dia dikategorikan ke dalam prioritas 1 atau label merah. Selanjutnya, seorang wanita usia 22 tahun dibawa ke emergency unit dengan kondisi mengalami dislokasi pada pergelangan tangan kanan dan kirinya karena berusaha mengangkat kursi yang menimpa kakinya. Terdapat krepitasi pada tibia dextra pasien. Pasien mengeluh sakit pada kakinya dan tidak bisa digerakkan. Respirasi 20 kali per menit, heart rate 110 kali per menit, CRT kurang dari 2 detik. Label apa yang diberikan oleh perawat di ruang triase emergency unit pada pasien tersebut? A. Hitam, B. Merah, C. Kuning, D. Hijau, atau E. Biru. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Kuning.
Karena kita lihat ini settingnya dia di emergency unit, berarti kita perhatikan apakah ada permasalahan pada airway, rupanya airway-nya clear. Kemudian breathing-nya juga masih kategori normal. Sirkulasinya kita lihat CRT-nya kurang dari 2 detik, meskipun memang heart rate-nya dia meningkat yaitu 110 kali per menit. Nah, peningkatan ini akibat respon nyeri pada dislokasi pergelangan tangannya. Nah, namun terdapat krepitasi pada tibia dextra yang menandakan kemungkinan adanya fraktur pada daerah tersebut, sehingga pasien ini juga butuh penanganan yang cepat untuk menghindari potensial mengancam organ atau tubuh. Nah, makanya pada pasien ini kita kategorikan sebagai prioritas 2 atau label kuning. Selanjutnya, soal yang keempat, seorang wanita 55 tahun ditemukan dalam keadaan tertimpa pohon di bagian kepala, terdapat perdarahan di hidung dan telinga korban, tubuh korban pucat dan dingin, tidak ditemukan pernafasan, nadi karotis tidak teraba dan unresponsif. Label apa yang diberikan oleh perawat pada korban tersebut? A. Hitam, B. Merah, C. Kuning, D. Hijau, atau E. Biru? Jawaban yang paling tepat adalah A. Hitam. Nah, pasien ini dia ditemukan di luar rumah sakit. Jadi kita periksa sistem SART-nya menggunakan pemeriksaan respirasi, perfusi, dan mental status ya. Ini semuanya RPM ini terganggu. Kita lihat ada perdarahan dari hidung, tidak ada pernafasan juga, kemudian nadi karotis tidak teraba, dan kesadaran unresponsif. Jadi kita kategorikan pada label hitam. Selanjutnya soal nomor 5, seorang perawat triase officer di emergency unit menerima 5 pasien korban kecelakaan lalu lintas. Pasien pertama mengalami fraktur pada kruris sinistra dan berteriak kesakitan. Pasien kedua mengeluh nyeri akibat laserasi pada humerus dextra. Pasien ketiga mengalami trauma pada kepala dan terdapat jejas pada klavikula serta nafas tersengal-sengal. Pasien keempat tampak meringis kesakitan akibat luka-luka lecet di kedua kaki dan tangannya. Pasien kelima mengeluh pergelangan tangan kanan nyeri dan tidak dapat digerakkan. Pertanyaannya, pasien manakah yang harus diprioritaskan untuk ditolong terlebih dahulu? Apakah A. pasien pertama, B. pasien kedua, C. pasien ketiga, D. pasien keempat, atau E. pasien kelima? Jawaban yang paling tepat adalah C, ya, pasien ketiga. Karena pasien ketiga ini kita lihat dia mengalami trauma pada kapitis ya atau kepala yang didukung adanya jejas pada klavikula, berdampak pada breathing ya. Jadi nafasnya pun tersengal-sengal sehingga butuh penanganan segera ya, atau dia diberikan label merah. Kemudian soal nomor 6, seorang lelaki 35 tahun, salah satu korban terbaliknya truk berteriak meminta tolong untuk segera diselamatkan. Korban mengeluh kakinya tidak bisa digerakkan karena tertimpa barang-barang. Korban mengesot-ngesot mendekati penolong untuk meminta diselamatkan. Duluan, pada pemeriksaan didapatkan fraktur tertutup pada tibia sinistra korban. Respirasi 18 kali per menit, heart rate 90 kali per menit, CRT kurang dari 2 detik. Label apa yang diberikan oleh perawat pada korban tersebut? Apakah A. hitam, B. merah, C. kuning, D. hijau, atau E. biru? Jawaban yang paling tepat adalah C. kuning. Nah, di sini pasien pre-hospital ya, di luar rumah sakit, periksa RPM-nya. Jadi RPM sebenarnya baik, namun korban tidak dapat berjalan dengan normal karena dia mengalami injury. Jadi dia dikategorikan pada prioritas 2 atau label kuning. Kemudian soal ketujuh, seorang anak 12 tahun merupakan salah satu korban gempa bumi. Ia menjerit kesakitan karena salah satu kakinya tertimpa kayu plafon yang jatuh. Pasien menangis dan memanggil-manggil ibunya. Respirasi 30 kali per menit, nadi 70 kali per menit, CRT kurang dari 2 detik. Label apa yang diberikan oleh perawat pada korban tersebut? Apakah A. biru, B. hijau, C. merah, D. kuning, atau E. hitam? Jawaban yang paling tepat adalah D, kuning. Karena kita lihat di sini kan pada anak, berarti kalau anak di luar rumah sakit, kita menggunakan sistem jump start. Kalau pada dewasa start, kita pada anak menggunakan jump start. Jadi
Untuk jam start, dia dikategorikan normal pada respirasi bila antara 15-45 kali per menit. Rupanya pada korban anak ini, respirasinya masih normal yaitu 30 kali per menit. Nadi pun teraba masih 70 kali per menit dan CRT pun normal. Namun anak tidak dapat berjalan sehingga dia diprioritaskan pada label kuning atau prioritas 2. Soal nomor 8, seorang wanita 20 tahun dibawa oleh keluarganya ke emergency unit. Pasien tersebut mengeluh nyeri pada pergelangan kaki kanannya dan mengaku baru saja terkilir karena jatuh. Pasien juga menangis sambil menunjukkan luka-luka lecet di kedua lengan dan kakinya. Respirasi 20 kali per menit, heart rate 88 kali per menit, tekanan darah 110/60. Label apa yang diberikan oleh perawat di ruang triase emergency unit pada pasien tersebut? A hitam, B merah, C kuning, D hijau, atau E biru. Jawaban yang paling tepat adalah D hijau. Karena kita lihat di sini airway, breathing maupun circulation-nya masih dalam kategori normal, tidak ada permasalahan pada airway, breathing-nya juga masih kategori normal, kemudian sirkulasinya, lihat heart rate dan tekanan darah juga masih bagus. Namun dia hanya mengalami luka lecet dan terkilir. Jadi kita kategorikan prioritas 3 atau label hijau. Soal nomor 9, seorang wanita 22 tahun berlarian histeris ke arah petugas. Ia mengeluhkan nyeri pada matanya, luka lecet pada wajah kanan, serta luka bakar kemerahan yang perih pada lengan kirinya, serta babras pada lutut kanannya. Ia memaksa ingin menjadi orang pertama yang ditangani karena takut luka-luka itu menimbulkan bekas. Respirasi 18 kali per menit, heart rate 78 kali per menit, CRT kurang dari 2 detik, GCS 456. Label apa yang diberikan oleh perawat pada korban tersebut? A biru, B hijau, C merah, D kuning, atau E hitam. Jawaban yang paling tepat adalah B hijau. Jadi kita lihat respirasinya normal, masih normal 18 kali per menit, perfusi CRT-nya masih kurang dari 2 detik, kemudian nadi juga masih normal 78 kali per menit. Nah, mental statusnya juga masih normal untuk GCS-nya yaitu 4, 5, dan 6. Makanya kita mengkategorikannya menjadi label hijau atau prioritas 3. Soal terakhir, seorang ibu ditemukan tidak sadarkan diri, ditemukan di dekat lokasi kejadian kebakaran dengan kondisi terdapat jelaga memenuhi hidung dan mulut, serta tampak alis dan bulu mata kering dan hitam. Heart rate sudah tidak teraba, kemudian respirasi juga tidak ada, CRT juga tidak bisa dikaji. Label apa yang diberikan oleh perawat pada korban tersebut? A biru, B hijau, C merah, D kuning, atau E hitam. Jawaban yang paling tepat adalah E hitam. Jadi respirasi tidak ada, perfusi pun tidak teraba nadi dan CRT. Kemudian mental statusnya juga dia sudah unresponsive karena kita lihat dia mengalami luka bakar inhalasi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan atau respirasi, perfusi dan mental status semuanya terganggu ya. Jadi dia dikategorikan ke dalam label hitam atau E hitam. Nah, sekian pembahasan soal khususnya tentang topik triase yang akan keluar pada uji kompetensi bisa D3 maupun nurse dan juga pada seleksi kompetensi bidang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi untuk mengikuti update konten selanjutnya. Terima kasih.